Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Daisley Johan Blake. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I can't help but be need of us two. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on. On and on and on. It goes on and on and on and on. On and on and on. Sebelumnya saya ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini dikirim oleh Daisley kepada saya, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan dari brand Daisley. Ini pertama kali ya saya nyobain artikel atau sepatu dari Daisley karena saya sendiri juga masih sangat asing dengan brand Daisley. Intinya Daisley itu adalah brand lokal yang mulai ke artikel sepatu runningnya. Dan menurut saya untuk ini adalah Johan Blake ini satu artikel yang saya cobain dari brand Daisley pertama kali ya. Dan menurut saya sangat tidak mengecewakan untuk brand yang baru mengeluarkan produk-produk runningnya gitu ya. Ini termasuk mengagetkan kalau dia pertama aja bisa menghasilkan seperti ini. Dengan R&D yang tepat, ya harusnya lompatannya luar biasa gitu ya. Dan pertama kita bahas namanya dulu ya. Namanya adalah Johan Blake. Saya agak bingung kenapa Daisley menamainya Johan Blake. Mungkin kalian yang agak asing apa itu Johan Blake atau siapa itu Johan Blake. Johan Blake adalah sprinter asal Jamaika. Dia sprinter. Sedangkan ini bukan sepatu sprint. Kenapa dinamai atas orang atau atlet yang bukan segmennya gitu ya. Sama kayak misal bola basket tapi dinamain Cristiano Ronaldo. Ya nggak cocok gitu ya. Kayak gitulah kurang lebih. Walaupun sama-sama olahraga lari sih sebenarnya. Ya why aja gitu ya. Itu dari namanya. Kemudian kita langsung bahas sepatunya secara langsung. Kita mulai bahas dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 250 gram, lebih sedikit banget. Diambang banget. Kalau 250 sampai 300 itu adalah berat yang standar untuk daily trainer atau sepatu lari ya standarnya segitulah ya. Kalau seandainya aja di bawah 250 gram bakal saya kategorikan sepatu yang ringan. Tapi dia ini hitungannya diambang lah. Tapi ya saya nggak bisa memaksakan untuk dianggap sepatu yang ringan. Tapi udah termasuk luar biasa lah. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri teman-teman bisa lihat ini termasuk cukup fleksibel. Dia itu double layer ya. Jadi layernya itu ada yang di atas, ada yang di dalamnya seperti biasa. Karena kalau layer atasnya ini termasuk lumayan tipis menurut saya. Ada rongga-rongganya gitu untuk breathability-nya. Tapi sayangnya layer dalamnya itu menurut saya terlalu tebal. Biasanya kalau double layer seperti ini tuh layer dalamnya juga tipis juga gitu loh. Untuk memberikan kenyamanan pada kaki kita biar nggak bersentuhan langsung sama material yang di atasnya ini gitu. Cuman yang di dalam tuh menurut saya materialnya terlalu tebal sehingga ruang breathability-nya termasuk kurang. Karena saya ukur manual, saya gunakan mesin uap gitu ya, itu juga terbukti bahwa breathability-nya menurut saya sangat kurang gitu loh. Padahal untuk layer luarnya ini, ya rongganya udah cukup banyak gitu ya. Saya kira akan breathable tapi ternyata tidak gitu. Setelah saya pakai juga di first run impression, ya saya tidak merasa dingin, sirkulasinya yang bagus. Ya nggak terlalu panas juga sih sebenarnya saya rasain karena memang baru saya rasain nggak jauh, baru pemakaian pertama juga dan saya pakainya juga pagi-pagi bukan siang atau sore yang ada mataharinya gitu ya. Ya saya nggak bisa ngejudge tapi kalau dari mesin uap sih breathability-nya nggak terlalu bagus. Ya tapi bisa dibilang untuk uppernya masih lumayan memeluk dengan baik sih. Jadi
nyamannya masih dapat untuk bersentuhan dengan kaki saya. Kemudian untuk toe boxnya sendiri, jari-jari saya bisa bergerak dengan nyaman gitu ya. Jadi saya pakai biasa 42, di sepatu ini juga pakai 42, jadi true size saja, sama sekali nggak ada masalah, nggak kesempitan, nggak kelebaran juga, jadi pas banget menggunakan true size saya 42 di sepatu ini. Kita lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya standar banget, saya senang sama lacing sistem yang standar seperti ini. Tali sepatunya saya juga suka. Ya bisa dibilang bahan-bahan standar tapi bekerja dengan maksimal gitu ya. Nah, kalau di sini juga sudah ada runners knot-nya, layernya juga layer-layer yang menurut saya udah pas, bekerja dengan baik. Di pemakaian pertama saya nggak ada masalah dengan lacing sistemnya, nggak copot juga lacing sistemnya, aman-aman aja di pemakaian pertama. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Di sini ada padding yang cukup signifikan, tebel banget gitu ya. Untungnya menurut saya nggak sampai offside atau berlebihan. Jadi tebelnya itu bahan yang tetap bisa nempel di kaki kita. Jadi tebelnya itu memberikan kenyamanan yang ekstra gitu ya. Nyamannya dapat banget untuk tangnya. Tapi bukan yang gampang gerak atau licin karena bisa benar-benar nempel di kaki kita dengan sangat baik. Meskipun dia bukan gazette tang, di sini polos saja, tidak ada sabuknya. Tapi masih bisa nempel dengan baik karena bahan atau paddingnya ini bukan tipe yang bisa gerak-gerak ya. Jadi kenyamanannya ekstra aja yang saya rasakan di tang sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke bagian collarnya. Collarnya juga ada paddingnya di sini. Lumayan banyak sih, tapi nggak yang banyak banget. Cuman panjang dia ya. Dari depan sini sampai sini, sampai belakang tuh bener-bener full padding. Keliling gitu collarnya. Ya kenyamanannya bisa saya rasakan lumayan. Nggak yang terbaik, tapi lumayan nyaman hitungannya. Kemudian dia juga fleksibel, tidak mengganggu mata kaki sama sekali, aman aja di pemakaian pertama. Kemudian lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada material yang bener-bener padat banget, kaku banget di bagian dalam, yang mana tugasnya untuk gigit tumit saya biar nggak gampang keangkat atau nggak heel slip, dan menurut saya kerjanya cukup bagus. Termasuk yang bisa bener-bener bikin kita yakin untuk tidak ada heel slip, karena kalau udah heel slip lari kita nggak bakal bisa nyaman sama sekali sih menurut saya. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini saya agak mengingatkan sama sepatu apa ya, saya lupa. Mungkin kalau kalian pernah lihat bentuk midsole yang seperti ini, cetakannya terutama, yang jelas ini bahannya adalah EVA foam. Ya itulah penyakitnya Indonesia, banyak yang mirip-mirip, jadi moldingnya atau apa ya bahasanya saya nggak ngerti lah. Intinya cetakannya itu kayaknya satu cetakan untuk banyak merek gitu ya, atau satu perusahaan foam itu dijual ke berbagai perusahaan sepatu ya. Perusahaan sepatu hanya beli cetakannya atau beli foamnya aja, mungkin seperti itu ya, saya nggak tahu kenapa bisa satu merek banyak yang sama gitu ya, satu bentuk dipakai beberapa merek gitu ya, dan itu udah banyak terjadi. Yang jelas ini EVA foam-nya menurut saya termasuk nyaman. Kalau saya ukur manual dengan durometer ada di angka 32-an, yang mana itu standar, tengah-tengah, biasanya daily trainer juga segitu, dan pas banget rasanya untuk dipakai sebagai daily trainer, terutama daily trainer yang teman-teman pemula. Karena dipakai easy run itu enak banget. Di pemakaian pertama saya itu langsung, biasanya kalau yang di angka 30-an ke atas itu butuh adaptasi yang lumayan lah ya, setidaknya 20-an kilo baru bisa nyambung. Tapi saya pemakaian pertama langsung bisa nyambung, merasakan nyamannya EVA foam-nya, midsole-nya itu langsung bisa memberikan kenyamanan yang sangat cukup menurut saya. Kalau dipakai slow banget masih enak banget, dipakai pace, easy pace masih enak, dipakai untuk tempo boleh lah ya, tapi bukan peruntukannya banget. Dia kebantu juga sama sepatu yang hampir ringan gitu ya, 251, dipakai kenceng-kenceng tempo masih aman. Tapi kalau interval saya rasa udah bukan peruntukannya sih. Tapi ya lumayan aja kalau dipakai atau digunakan sebagai daily trainer, masih bisa mengakomodir beberapa macam latihan. Oh ya, untuk long run saya bakal berani pakai sepatu ini karena menurut saya memberikan kenyamanan yang cukup, tapi tetap bisa memberikan support yang baik juga agar pada saat long run saya nggak gampang capek di sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat, untuk pattern-nya yang warna hitam adalah rubbernya ini makin mirip lagi ya sama
Kayaknya Hoka Clifton bukan sih? Lupa saya, yang jelas ini ada yang mirip banget kayak sepatu lain gitu ya untuk pattern outsole-nya, cuman agak beda dikit, kayaknya ini lebih tipis gitu. Kemudian untuk outsole-nya sendiri, rubbernya itu dikasih cukup tebal, lumayan lah ya, cuman agak gampang terkikis aja kayaknya karena baru pemakaian pertama itu langsung mulai ada kelihatan apa ya, bekas penggunaannya gitu loh. Saya takutnya kalau makin jauh larinya makin parah, ekstrim ausnya gitu, lebih cepat aus. Tapi ya semoga tidak. Saya nggak bisa ngejamin seberapa kuat, seberapa jauh durability dari outsole-nya karena baru saya cobain pertama kali. Yang jelas di pemakaian pertama performanya cukup baik, tidak ada masalah. Saya cobainnya di aspal kering aja, tidak di aspal basah atau hujan sama sekali. Jadi ya cukup mengakomodir kebutuhan saya sih, saya rasa, atau kebutuhan kalian secara umum. Kemudian kita bahas harganya ya. Harganya itu di angka 300-an. Itu murah banget untuk ukuran sepatu lari yang ya menurut saya sangat worth it lah. Value for money-nya tinggi banget. Kalau kalian punya uang di bawah 400 gitu ya. Ini bener-bener cocok banget. Bahkan ya sebenarnya kualitasnya lumayan bagus ya. Apalagi kalau dengan harganya, ya ini melejit banget. Bahkan sepatu lokal sekarang udah banyak yang di atas 500-an ya. Jadi saya rasa ini salah satu opsi budget, low budget, tapi kualitasnya iya termasuk setara juga sih menurut saya dengan sepatu lari lokal yang lainnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan sepatu luar juga lumayan gitu ya. Bukan sepatu yang sama sekali nggak saya lirik gitu ya. Memang karena baru pertama ya masih banyak yang bisa diperbaiki. Cuman bukan sepatu yang sama sekali saya pandang sebelah mata atau saya sebut gagal, karena saya sendiri bakal mau juga lari pakai sepatu ini. Walaupun harganya segitu loh, luar biasa sih. Itu tadi yang bisa saya bahas dari Desley Johan Black First Run Impression-nya. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.